Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlita Chandra Dewi. Kita akan melanjutkan membahas FRSKB CPNS untuk materi kebidanan ya. Kemarin baru sedikit sekali yang saya bahas karena saya sebenarnya sudah buat banyak video, saya tinggal menggabungkan saja. Hanya saja ketika saya mengedit banyak video yang error suaranya baik gambarnya, jadi nggak saya cantumkan. Jadi ya itulah yang saya upload kemarin, saya mohon maaf. Sekarang kita akan membahas lagi, mudah-mudahan ini lebih baik daripada kemarin ya. Langsung saja. Soal pertama, seorang perempuan usia 45 tahun datang ke RS dengan keluhan menstruasi terkadang berhenti atau tidak teratur, malam sulit tidur, berkeringat dan sakit kepala. Menurut saudara apa diagnosanya? A. Pramenopause, perimenopause, pasca menopause, menopause, masa menopause. Ini sering sekali ditanya, bahkan yang inbox saya beberapa bingung. Apa bedanya pramenopause, premenopause dengan perimenopause? Mungkin kalian ada juga yang masih kebingungan tentang pengertian ini. Karena kan banyak ya istilahnya ya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama tentang menopause. Menopause itu adalah masa ketika seorang perempuan sudah tidak haid lagi selama 1 tahun, titik, tidak ada pengertian yang lain. Kalau misalnya ada ciri-ciri, oh ibu suka kelelahan, kemudian hot flash, atau mengalami ciri-ciri yang lain, itu pramenopause, menopause, pasca menopause itu ibu mengalami ya, itu namanya masa perimenopause atau masa klimakterium. Ini menopause kalau yang berhubungan dengan menstruasi ya. Ciri utama yang menandakan menopause itu adalah ibu tidak menstruasi selama 1 tahun. Kalau premenopause itu sama dengan pramenopause, itu masa dimana sebelum menopause. Biasanya cirinya apa kalau dari menstruasi? Oh, ibu sudah tidak menstruasi selama 3 bulan, ibu tidak menstruasi selama 8 bulan, pokoknya belum 1 tahun ya, artinya itu masih premenopause atau pramenopause. Kalau pasca menopause itu adalah masa 3-5 tahun setelah masa menopause. Kalau perimenopause itu adalah masa dari premenopause, menopause, dan pasca menopause, itu namanya perimenopause atau masa klimakterium. Udah jelas ya, jadi di soal ini jawabannya premenopause atau pramenopause. Soal nomor 2 juga sama ya, ini jawabannya pramenopause A. Semoga jelas. Yang kedua, perdarahan postpartum Bu, setelah lahirnya plasenta, jumlah perdarahan 200 cc, kontraksi lembek. Ada yang bilang penanganannya KBI, ada lagi yang punya pendapat lain yakni massage dulu karena perdarahannya masih 200 cc. Oke, masih bingung ya tentang perdarahan. Oke, baiklah, akan saya jelaskan. Perdarahan postpartum atau PPH bisa ditegakkan ketika keluar darah dari vagina 500 cc atau lebih. Itu dihitung sejak bayi lahir. Jadi bayi lahir baru dihitung tuh jumlah darahnya. Kalau sudah nyampe 500 cc atau lebih atau kurang dari itu, sudah terdapat tanda-tanda shock. Itu bisa kita tegakkan diagnosa perdarahan postpartum. Apa tanda-tanda shock? Misalnya tekanan darah menurun, nadinya lemah, cepat, nafas cepat, ibu terlihat pucat, bahkan kadang-kadang ibunya terlihat ngantuk, kemudian lemah gitu ya. Itu sudah terdapat tanda-tanda shock, maka kita tegakkan diagnosa dia perdarahan postpartum. Dan uterus lembek, maka yang dilakukan apa? Kita akan melakukan langkah awal. Kita cek dulu sumber perdarahannya dari mana. Misal adalah serasi jalan lahirkah atau plasenta lahir lengkap atau tidak. Itu dulu. Kalau tidak ada serasi jalan lahir, plasenta lahir sudah lengkap, kontraksinya jelek atau uterus tidak teraba atau teraba lembek, maka kita tegakkan diagnosa atonia uteri. Maka yang dilakukan langkah awal adalah KBI ya.
Ya, nanti kalau dapat soal dibaca yang teliti ya. Jadi pertanyaannya apa? Langkah yang tepat atau langkah awal atau langkah segera, itu kalian harus perhatikan. Karena jawabannya bisa berbeda antara langkah yang tepat dengan langkah segera yang harus dilakukan bidan itu berbeda. Jadi hati-hati, pelan-pelan dan yang teliti dalam membaca soal. Kita ke soal selanjutnya. Alasan bidan melakukan cek DJJ pada saat HIS menghilang apa? Saya bahas secara umum dulu ya, nggak langsung menjawab soal itu. Ngecek DJJ pada saat kala 1 persalinan fase laten itu tiap 1 jam sekali, di fase aktif tiap 30 menit sekali, di kala 2 persalinan setiap 15 menit sekali. Ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya, kalau nggak salah di materi partograf ya. Kemudian cek DJJ dilakukan saat HIS menghilang. Itu kenapa? Alasannya agar lebih jelas terdengar dan hasilnya tidak bias. Karena pada saat HIS biasanya DJJ itu akan lebih cepat dari biasanya ya. Jadi dia frekuensinya itu lebih cepat kalau HIS-nya itu lagi kuat-kuatnya, lagi kenceng-kencengnya. Makanya pada saat periksa DJJ itu saat HIS menghilang atau HIS mereda, biar jelas dan hasilnya tidak bias. Sudah jelas ya? Kalau kita berada di dunia praktik nih, pada saat HIS mana mungkin kita bisa ngecek DJJ ya, karena kita kan menenangkan ibu, kemudian kita pimpin ibu melakukan persalinan atau kita pimpin ibu untuk meneran gitu kan, ibu dalam posisi siap, kita memimpin, kita sibuk dengan kondisi ibu gitu. Jadi kalau ada HIS rasanya tidak mungkin gitu ya, kalau berada di kala 2, sudah di kala 2 kemudian ada HIS, kita tidak mungkin untuk melakukan cek DJJ. Ya, selanjutnya, remaja kalau mens keluar lendir disebut apa? Di pilihan jawabannya regenerasi, proliferasi. Sepertinya soalnya nggak lengkap ya ini. Remaja 12 tahun seminggu sebelum mens keluar lendir dinamakan apa? Sekresi, proliferasi, regenerasi. Saya justru merabanya ini adalah siklus menstruasi ya, kan ada 4 fase. Ada fase menstruasi, fase folikuler atau praovulasi, fase ovulasi, dan fase luteal. Kalau dilihat dari ciri-cirinya sih ini remaja kayaknya mengarah ke fase sekresi atau fase prahaid atau pramenstruasi. Infartu pembukaan 3 cm, kepala 4/5, puncak kepala, ubun-ubun kecil posterior. Apa tindakan bidan? Observasi, rujuk, atau SC? Ya, kalau posisinya ubun-ubun kecil posterior berarti kan posisi bayinya itu telentang ya. Nah, sudah saya bahas di video saya yang judulnya 3P Power Passage Passenger, bahwa bidan boleh melakukan pertolongan persalinan kalau presentasinya, petunjuknya adalah ubun-ubun kecil di depan, kanan atau kiri depan, atau presentasinya belakang kepala. Selain belakang kepala, bidan tidak boleh menolong, harus dirujuk minimal di puskesmas Ponet atau di rumah sakit Ponek. Jadi kalau menemui ubun-ubun kecil posterior maka harus dirujuk. Oke, selanjutnya, kalau plasenta lahir spontan apakah bisa dianalisa kalau plasenta tersebut lengkap? Nggak mesti ya, karena plasenta lahir spontan itu sepertinya nggak bisa menjamin plasenta itu lahir lengkap. Harus diperiksa plasentanya apakah ada yang tertinggal atau tidak ya. Jadi harus tetap cek kelengkapan plasenta. Infartu pembukaan lengkap, ketuban negatif. Apa yang dilakukan selanjutnya? Pimpin meneran, atur posisi, panggil keluarga, siapkan parteset. Jika ada soal seperti ini, kita harus mengacu ke 60 langkah APN yang terbaru ya tahun 2017. Yang pertama, ketika pembukaan sudah lengkap, ketuban negatif, maka kita harus cek DJJ terlebih dahulu. Baru setelah itu siap ibu dan keluarga. Siap ibu dan keluarga apa? Ya bisa atur posisi, kemudian panggil keluarga, dan pimpin ibu untuk meneran. Oke, selanjutnya potensial bayi hispuring, maksudnya hisprung ya. Hisprung itu kan kelainan kongenital ya, dia dari lahir. Jadi kalau saya analisa sih mungkin ini adalah masalah potensial apa yang terjadi pada bayi baru lahir dengan hisprung gitu ya mungkin ya. Hisprung itu kan bisa terjadi karena keturunan atau genetik
ya, dia dari lahir. Normalnya ketika janin berkembang di dalam rahim, sel saraf juga akan berkembang di usus, dan usus dapat berkontraksi dengan baik ketika ada makanan. Nah, pada kasus Hirschsprung ini, sel saraf berhenti berkembang sehingga ada bagian usus yang tidak memiliki saraf. Akibatnya perut bisa kembung, kemudian kelihatan buncit karena dia nggak bisa BAB. Dia akan kehilangan nafsu makan, mudah lelah, sembelit berkepanjangan, dan bahkan bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Ya, yang jelas dia akan mengalami gangguan di pencernaan. Evaluasi kunjungan nifas itu tujuannya untuk apa? Menghitung jumlah kunjungan atau menilai kinerja bidan. Evaluasi kunjungan nifas itu adalah sebagai langkah untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi dan sebagai indikator capaian standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Ya, untuk masalah kunjungan nifas, kalian bisa cek di video saya yang tentang buku KIA. Itu langsung dari bagian Kesga Kemenkes RI, ya, itu adalah sosialisasi dari mereka tentang kunjungan masa nifas yang sekarang 4 kali yang terintegrasi dengan kunjungan neonatus. Untuk isi kunjungannya itu semua sama kecuali di kunjungan 3 dan keempat itu berbeda, dia tidak ada pemberian vitamin A, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu sama, isi kunjungannya itu sama. Bedanya kalau di kunjungan 1 dan kedua itu ada pemberian vitamin A untuk ibu nifas, kalau di kunjungan ketiga dan keempat itu tidak. Silahkan kalian cek di video saya tentang sosialisasi buku KIA, ya. Ada 3 part 1, part 2, part 3. Silahkan dicek. Next, ya. Bayi malas menyusu, agak kekuningan di bagian pipi, tidak dijemur karena hujan. Itu penyebabnya apa? Ya, kita lihat ketika kita mendapatkan soal seperti ini tadi, ya, karena SKB yang beredar itu nggak lengkap, mungkin yang ujian agak-agak lupa, agak-agak ingat gitu, ya. Kita lihat dulu ini kuningnya atau ikterusnya itu terjadi di hari keberapa bayi lahir. Kalau masih dalam 24 jam bayi lahir, itu artinya ikterus patologis, ya. Itu sudah tidak normal, udah bukan fisiologis lagi. Biasanya ada gangguan di hatinya, berarti kadar bilirubinnya tinggi. Tapi kalau kuning itu terjadi di hari kedua sampai hari ke-14 bayi lahir, maka biasanya bayi itu kurang minum, kurang ASI, jadi intake-nya kurang, gitu, ya. Selanjutnya, kasus ibu puting susu terbenam. Sudah dilakukan penarikan tetapi masih terbenam. Untuk pencegahan agar supaya tidak terjadi kasus seperti itu apa? Optionnya lupa, jawabannya massage payudara sebelum hamil. Ketika ada soal seperti ini, dia pencegahannya ya puting susu terbenam itu kan genetik, ya, dia dari lahir memang ada yang puting susunya terbenam, ada yang sudah menonjol, ada juga yang dia dari kecil itu terbenam, dia ketika hamil dia keluar. Jadi kalau untuk mencegah, saat sebelum hamil sudah dilakukan penarikan, karena biasanya kalau kita melakukan perawatan payudara atau penarikan pada saat hamil takutnya terjadi kontraksi. Jadi pencegahannya ya dilakukan penarikan atau perawatan payudara untuk mengeluarkan puting susu ibu sebelum hamil, gitu. Selanjutnya, ibu umur 28 tahun sudah tidak mau punya anak lagi, riwayat penyakit kanker. Akseptor apa yang bagus? Ini tidak diketahui, ya, kankernya apa. Kalau misalnya dia kankernya berhubungan dengan organ reproduksi, misal kanker serviks, kanker ovari atau dan lain-lain, berarti tidak boleh IUD dan dia sudah tidak menginginkan anak lagi padahal usianya baru 28 tahun. Biasanya untuk MKJP itu disarankan untuk di atas 30 tahun. Dan kalau untuk MOW MOP itu disarankan usia di atas 35 tahun dan dia sudah memiliki beberapa anak dan tidak ingin memiliki anak lagi. Tetapi ini ibunya baru umur 28 dan memiliki riwayat penyakit kanker. Jadi yang bisa kita sarankan adalah MKJP. Kalau dia kankernya itu bukan yang berhubungan dengan organ reproduksi, bisa kita
sarankan untuk IUD. Saran yang kedua yaitu MOW. Tetapi kalau MOW harus dengan informed choice dan informed consent yang ditandatangani oleh suami istri yang bersangkutan ya. Tidak hanya untuk si ibu tetapi juga dengan persetujuan suami. Beda dengan KB yang lain. Kalau KB yang lain cukup persetujuan ibu, tapi khusus MOW MOP harus persetujuan kedua belah pihak. Oh iya, kalau untuk riwayat penyakit kanker berarti KB-nya nggak boleh hormonal ya. Jadi disarankan IUD atau MOW itu tadi kalau memang ibunya sudah tidak menginginkan anak lagi. Ya, itu dulu ya pembahasan FR soal SKB CPNS bidan kita kali ini. Untuk selanjutnya, kalian boleh tuliskan FR atau soal yang ingin kalian tanyakan di kolom komentar atau inbox saya di Instagram. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.